wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat siang semua. Dan alhamdulillah kita masih bisa bertatap muka pada kajian aktivitas simposium, yang mana pada kajian kali ini kita akan membahas tentang cinta dan hasrat versi dari Bapak psikoanalisis, termasuk juga Bapak psikologi Sigmund Freud, yang mana kajian ini sudah mencapai pada 169, luar biasa. Kepada teman-teman aktivis simposium Wisma ya, mungkin mantap simposium. Oke. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas cinta dan hasrat, yang mana yang jelas setiap manusia pasti memiliki cinta dan hasrat itu sendiri. Dan hal itu tidak bisa dipungkiri karena setiap individu yang normal, karena ada memang pendefinisian manusia itu ada yang normal dan ada yang abnormal. Dasar apa nih? Jadi manusia yang normal itu pasti memiliki cinta dan hasrat. Terus bagaimana versi cinta dan hasrat dari Sigmund Freud? Maka sebelumnya kita akan membahas biografi dari Sigmund Freud itu sendiri. Sigmund Freud lahir pada 6 Mei 1856 di Freiberg, Moravia, atau sekarang itu dikenal dengan Pribor, Republik Ceko. Semenjak kecil memang dia itu seolah-olah mempunyai semacam kecerdasan luar biasa, sehingga dia itu mampu meraih gelar sarjana kedokteran dari Universitas Wina tahun 1881. Lambat laun dia juga bisa membuka praktek pribadi di bidang neurologi, dan juga dia bisa bekerja dengan seorang neurolog asal Prancis yang mana namanya itu Jean Carchot, dan juga bersama Dr. Joseph orang Mina itu sendiri. Nah, yang jelas dalam ruang lingkup apa ya namanya, dari sejarah latar belakang seorang Sigmund Freud, dia itu memang mempunyai kecerdasan yang luar biasa, apalagi dalam masalah psikologi. Freud mengembangkan teknik psikoanalisa sebagai suatu metode penyembuhan penyakit kejiwaan. Dia merumuskan teori tentang struktur pribadi manusia. Ini yang membuat kelebihan dari seorang Sigmund Freud itu sendiri. Dia mampu membentuk semacam menganalisa dari beberapa objek penelitiannya, terutama anak kecil dan juga ya termasuk orang dewasa juga. Bahkan dia itu mampu menerapkan hal itu dalam bentuk tulisan dengan menggunakan penelitian, menggunakan lapangan ilmiah itu sendiri. Tapi sayangnya satu sisi, dalam ada beberapa ilmuwan itu tidak menyetujui tentang pemikiran ataupun teori-teori Sigmund Freud, karena dalam konsep teorinya itu masih ataupun gagasan yang dihasilkan itu seolah-olah membuat orang yang membaca atau orang yang menekuni gagasannya itu memahami itu seolah-olah memang teramat sulit. Jadi itu salah satu mungkin dari kekurangan itu sendiri. Oke, lanjut. Dan juga teman-teman bisa juga lihat dari karya-karya Sigmund Freud itu banyak sih, karena yang jelas dia itu untuk persoalan buku pertamanya itu berjudul tentang histeria, dan terus yang cukup viral istilahnya untuk sekarang ya, itu adalah Tafsir Mimpi, terbit tahun 1900.
Oke, tentang cinta. Freud itu mendefinisikan cinta, bukan mendefinisikan sih. Soalnya jadi begini, cinta bagi Freud itu semacam instingtual, yaitu sebuah dorongan libidana ke arah objek cinta. Bagi Freud itu cinta versinya ada instingtual. Instingtual, yang mana instingtual ini adalah dorongan libidana ke arah objek cinta. Libidana apa? Libido maksudnya. Ya. Lanjut. Nah, libidana ke arah objek cinta ini dikenal dengan insting eros. Yang mana insting eros itu istilahnya dulu itu mungkin menyebut eros itu sebagai insting untuk hidup, sebuah tanggung jawab untuk terjadinya kreasi, proliferasi kehidupan, menghasilkan proses peradaban yang berupaya yang mengkombinasi individu orang banyak bangsa dalam satu kesatuan. Jadi cinta versinya Freud itu adalah sebuah arah untuk libidana itu seolah-olah memiliki hasrat terhadap objek cinta itu sendiri, yang mana membentuk suatu kesatuan di situ yang disebut dengan insting eros. Nah, insting eros ini adalah suatu bentuk individu ataupun orang banyak dalam membentuk satu kesatuan. Jadi seperti itu. Nah, insting di sini selalu mendorong untuk mendorong daya kreasi, sehingga bisa diperjelas bahwa cinta merupakan dimensi yang bersifat konstitutif di dalam pendirian individu. Jadi ini menurut Sigmund Freud itu sendiri adalah cinta itu dari dalam setiap manusia merupakan dimensi yang bersifat konstitutif, yang mana artinya itu seolah-olah memang setiap diri manusia itu memiliki, maksudnya manusia yang normal ya, manusia yang normal. Karena memang melihat untuk realitas sekarang terkadang kan melihat ada beberapa kejadian yang membuat manusia itu tidak normal, istilahnya abnormal. Seperti kayaknya ya orang mencintai ya kayak apa ya, kayak kalau yang viral itu kemarin laki-laki mencintai laki-laki. Tapi Freud itu menolak hal itu. Freud menolak hal itu. Apalagi persoalan homoseksual, Freud menolak, sangat menolak, anti akan itu. Sehingga bagi Freud itu versi cinta bagi Freud adalah ya dimensi yang bersifat konstitutif di dalam pendirian individu itu sendiri. Nah, ini yang menarik. Sehingga ketika manusia itu memiliki cinta yang jelas, dia sudah mempunyai hasrat. Kan seperti itu. Ketika seseorang memiliki naluri untuk mempunyai cinta, dia akan memiliki yang namanya hasrat. Yang mana hasrat itu adalah suatu bentuk keinginan untuk bertemu, keinginan untuk bersua, keinginan untuk ya duduk bareng, kita bicara-bicara dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, tapi saya kan juga baca dalam magnum opusnya milik Freud itu menemukan beberapa kata hasrat, tapi sayangnya itu mengarah terhadap mengarah terhadap persoalan terhadap balita. Jadi Freud itu hasrat yang dimaksud Freud adalah ketika seorang balita, anak kecil memiliki pengalaman sejak dia menyusui atau mengisap payudara ibu. Menyusui atau mengisap payudara ibu. Karena ini kan dari psikoanalisisnya Freud itu memang dia lebih memilih anak-anak kecil, sehingga dia beranggapan bahwa yang dimaksud hasrat itu adalah ketika seseorang melihat bagaimana
bayi ataupun balita itu menyusui kepada ibunya. Jadi seperti itu. Jadi seolah di situ bagi Freud mungkin ada hasrat di situ. Nah, lanjut. Dan juga yang jelas seorang balita, seorang anak kecil itu akan mendapat ketika dia itu menyusui, yang jelas akan mendapatkan kepuasan dan kenikmatan dari ASI, air susu ibunya itu. Tapi beruntungnya sifat ataupun hal tersebut kita kan mungkin ketika kita masih kecil ya, masih menjadi balita, kita kan nggak tahu apa-apa ya, kita nggak tahu apa-apa. Nah, beruntungnya ketika kita sudah besar, hasrat orang dewasa itu berbeda, kan seperti itu. Hasrat orang itu dewasa. Nah, bagi Freud ada semacam yang membentuk kecenderungan untuk pelupa bagi seorang yang sudah dewasa, terutama pelupa ketika dia waktu kecil masih menyusui, atau istilahnya Freud itu adalah arkemis. Jadi arkemis ini adalah bentuk pelupa dari orang yang sudah dewasa ketika dia itu sewaktu masih kecil atau sewaktu dia masih balita, dia masih menyusui. Arkemis di sini arkemis. Ya kurang tahu, mungkin nanti kita bisa dibahas pada diskusi berikutnya kan. Oke, lanjut. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, enggak ya saya itu mempunyai timbul pertanyaan adalah, terus bagaimana dengan hasrat orang dewasa? Kan seperti itu. Dan juga karena melihat dewasa adalah masa yang sangat menjamin dalam kelangsungan memiliki hasrat. Karena hal ini tidak bisa dipungkiri. Tapi ketika dikaji ataupun lebih dalam lagi, hasrat memang seolah-olah setiap manusia tentu memiliki. Tapi yang dimaksud dari pandangan Freud itu adalah hasrat untuk lebih ke ranah seksual. Jadi seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bisa dapat memahami. Bisa. Dan karena ya jujur saja ya, ketika saya mencari persoalan persoalan cinta dalam pembahasan Sigmund Freud, itu memang seolah-olah ketika saya baca beberapa bukunya itu memang pembahasan cinta itu saya tidak menemukan di sini. Cuma saya menemukan dari beberapa web yang mungkin dapat dari pernah baca dalam buku-buku Sigmund Freud. Karena yang jelas Sigmund Freud ini lebih mengenalnya lebih ke ranah libido aslinya. Dan libido di simposium itu kan pernah dibahas sebelum-sebelumnya. Jadi saya menariknya itu adalah ketika Freud ini membahas mendefinisikan cinta itu sendiri, yang mana dalam cinta itu ada insting untuk hidup. Nah, disinilah yang membentuk bagaimana setiap manusia itu patut untuk mencari sebuah pasangan. Karena dari definisi tadi instingtual itu adalah dorongan libido ke arah objek cinta. Jadi semisal ya, pas seorang laki-laki itu ya tentunya akan mengarah libidanal dari seorang laki-laki itu tentu akan mengarah terhadap seorang wanita. Sebaliknya wanita arah dorongan libidananya akan mengarah terhadap laki-laki. Jadi seperti itu. Dan ini untuk teman
teman-teman yang jelas sudah menemukan apa ya, green light dalam istilahnya itu lampu hijau untuk menemukan pasangan ataupun yang sudah mempunyai pasangan. Karena ketika kita membahas terus bagaimana yang tidak mempunyai pasangan, jangan. Apa namanya intimidasi dia terhadap yang jomblo? Enggak baik juga itu ketika dibahas. Sedangkan hasrat dari Freud, saya melihatnya itu yang literatur saya baca itu dari Freud itu adalah ketika seorang wanita itu disusui dari seorang ibu. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada istilahnya apa ya? Makanya saya punya pertanyaan. Setelah saya baca, saya catat, terus bagaimana dengan hasrat orang dewasa? Apakah akan baik-baik saja atau bagaimana? Jadi seperti itu. Lanjut ini ya. Aslinya banyak yang menjadi kritikan bagi saya untuk Freud itu sendiri. Enggak. Sorry. Karena memang persoalan cinta dari beberapa literatur yang saya baca, Freud itu enggak menyinggung persoalan cinta itu sendiri. Bisa jadi Freud itu lebih fokus terhadap rangsangan ataupun insting seksual itu. Ataupun Freud lebih memilih untuk mengkaji, meneliti seorang anak kecil. Jadi termasuk juga kan salah satu yang paling menarik itu sempat juga dikaji di forum simposium adalah ego dan superego sendiri. Nah, nanti akan membahas insting ego. Minusnya yang saya catat itu adalah ada seolah-olah Freud itu ingin menggeser kata cinta itu sendiri karena tidak menemukan asal usul primordial dari kata cinta. Seolah Freud ingin menghindari. Karena yang jelas melihat kayak tadi hasrat yang dicontohkan terhadap anak balita, yang jelas kan setiap balita kan harus harus meminum atau menyusui dari seorang ibu. Disitulah mungkin bagi Freud bentuk real of kasih sayang kan seperti itu. Kasih sayang nyata loh ini loh dari seorang ibu, dia bisa memberikan air susu asinya terhadap anaknya, anak balitanya. Mungkin seperti itu. Karena ya yang saya sempat katakan tadi bahwa Freud emang menghindar dari asal usul primordial dari bahasa cinta itu sendiri. Dan mungkin ataupun teman-teman ataupun para komentator di YouTube itu bisa ya kita diskusi. Kita ketika ada beberapa hal yang salah, mari kita diskusi untuk menemukan suatu kebenaran. Atau meskipun ketika kita membaca biografi dari seorang Sigmund Freud, ada seolah beberapa ilmuwan itu memang tidak menyetujui tentang gagasan-gagasan dari Freud itu sendiri karena tidak menemukan yang arti dari kata kebenaran. Oke. Mungkin ada yang lanjutin. bertanya. Enggak Pak, ini soalnya ini sudah mau final. Karena saya yang saya baca itu memang, makanya saya mempunyai banyak pertanyaan di sini. Terutama kepada audiens dan untuk para penonton yang mungkin nanti ketika diupload. Pertanyaan saya adalah, lantas bagaimana cinta bagi orang yang sudah dewasa? Nah, seperti ini. Terus, dan apakah cinta adalah semacam pola untuk bertahan hidup? Apakah jika seperti itu, apakah cinta itu menjamin sebuah kehidupan?
Ini berangkat dari pertanyaan saya. Apakah ada cinta yang abadi? Mungkin di pertanyaan terakhir, apakah ada cinta yang abadi, nanti kita akan bertemu pada minggu berikutnya, yaitu pada kajian Robiatul Adawiyah ya, kalau nggak salah. Jalaluddin Rumi. Ya, bisa. Jalaluddin Rumi. Tasawuf cinta ya. Saan yang bisa meneruskan. Bisa. Dari beberapa pertanyaan tersebut, saya juga tidak menemukan solusi, tidak menemukan jawaban. Meskipun satu sisi saya sudah mencoba untuk mendownload dari buku-buku Freud, dan kebetulan memang tidak menemukan akan hal tersebut. Tapi saya menemukan dari kalau nggak salah itu mempersoalkan tentang romantisme keluarga. Jadi ya seperti romantisme keluarga ini lebih terhadap itu ketika seorang ibu menyusui, memberikan air susu terhadap anaknya. Jadi seperti itu yang saya baca romantisme keluarga. Saya tidak menemukan about love, tidak menemukan akan hal itu. Ataupun hasrat kan bahasa Inggrisnya kalau nggak salah desire. Jadi seperti itu. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dan sebagainya. Yuk. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya dapat dari hasil romantik ya. Pertama mungkin pertanyaan saya singkat tapi penting sih kira-kira. Sebetulnya orang yang tidak normal itu apakah suatu hal yang tidak normal? Normalnya kan sering diulang sama mantik. Nah, ini kan orang itu dibagi menjadi dua, normal dan abnormal gitu. Apakah seorang yang nggak normal itu adalah seorang yang apa itu bentuk yang tidak normal gitu? Bukankah dia sudah menemukan ketidaknormalannya dan itu sebagai sebuah hal yang normal? Nah, terus yang kedua, mungkin pertanyaannya gini, yang lebih dulu itu hasrat atau cinta? Terima kasih. Yuk. Mungkin sedikit menambah pertanyaan dari tadi, konstruk normal itu seperti apa gitu. Dulu orang gila itu, dulu di zamannya dia dibilang gila, sekarang dibilang filsuf gitu. Terus jangan-jangan yang dibilang abnormal sekarang nanti jadi siapa gitu kan, jadi tokoh gitu. Terus yang ingin saya tanyakan adalah, jika hasrat cinta itu hanya disandarkan pada Anda seketika anak menyusu atau ketika ibu menyusui anaknya gitu kan, apa Freud ini sebatas melihat hasrat itu sebagai libido dan cinta itu sama dengan seks gitu? Apa sebatas itu gitu kan? Maksudnya kan kalau dia menentukan bahwa hasrat seorang anak ketika dia ingin menyusu gitu kan, dia menyamakannya dengan itu, sama aja ketika kita membahas libido gitu kan. Dan bagaimana juga ketika dia bilang bahwa cinta itu ketika kita memiliki hasrat terhadap objek tertentu, itu kan itu juga nanti arahnya ke seksual gitu kan. Apa sebatas itu cinta dari perspektif Freud? Itu sih dari saya. Gas. Ini kamu. Oke, terkait pertanyaan pertama ya, apa yang disebut dengan manusia normal? Karena meskipun dia itu mempunyai normal, bukankah itu membentuk suatu ketidaknormalan bagi dirinya itu sendiri? Seperti itu ya kan? Oke, karena tadi saya membaginya manusia itu ada dua ya, ada normal dan juga yang kedua itu abnormal. Nah, ini mas, persoalan dari seolah-olah gimana ya?
kita itu jangan terjebak dari bentuk sign, dari bentuk tanda ataupun dari bentuk bahasa itu sendiri. Karena ketika dikaji lebih mendalam, yang jelas normal, manusia normal itu akan membentuk suatu bentukan. Bisa jadi dia adalah dianggap sebagai manusia normal atau dia merasa manusia normal. Aspek apa itu? Tunggu nanti tak lihat sampean. Jangan-jangan Nah. normal kalau tidak punya pasangan ya atau tidak normal. Jadi, kenormalan itu kan bisa meliputi pertama dalam ranah dalam ranah jasmani, ya kan? Dan juga bisa jadi dalam ranah rohani. Jadi membentuk suatu dua pandangan di sini. Bisa jadi yang abnormal itu yang mohon maaf tidak memiliki tangan, seperti tidak memiliki kaki dan sebagainya. Ataupun karena itu bukan apa ya, memang kelahirannya seperti itu. Jadi bisa jadi memang menjadi bentuk manusia yang abnormal. Tapi saya menariknya ini lebih terhadap itu permainan kata. Karena ya jelas ketika kita merasa kita adalah manusia normal, ya, belum tentu bagi manusia-manusia yang lain ataupun teman-teman kita yang lain kita menjadi manusia yang normal. Contohnya semisal kayak kamu itu mahasiswa ya. Mahasiswa yang normal itu akan lulus pada semester 8. Ini kan belum tentu. Jangan-jangan mahasiswa itu masih ada beberapa kesibukan, termasuk harus ini harus itu, sehingga dia untuk keluar dari kampus itu harus sampai semester 9 selesai. Dan itu pun karena ya ada beberapa persoalan. Jadi seperti itu. Bisa dipahami ataupun lebih mendalam. Mari kita diskusi, mungkin teman-teman yang lain apakah dalam yang normal yang maksud itu adalah persoalan rohani dan sebagainya. Dan ingin nanggapin, tapi tangkap ini juga menggugurkan pertanyaan barusan ya. Cuman gini, kalau kita berbicara normal dan tidak normal dalam variabel yang luas, mungkin barusan masnya bisa ngambil contoh antara orang yang cacat sama orang yang enggak. Nah itu bisa kita pakai sebagai seorang yang normal dan sebagai orang yang tidak normal gitu. Nah cuman kalau kita masih berbicara dalam ruang lingkup variabel Cipta. hasrat dan cipta, nah normal ini di mana? Ya. Justru Dalam ruang lingkup psikolog mungkin gitu. Saya juga tidak setuju dengan pendapat sebab kayaknya komentar dulu. Jika mengatakan bahwa normal tidak normal atau apalagi kalau tadi katanya teman saya ini dari aspek ya hasrat, bagaimana kita membatasi kategorisasi normal dan tidak normal dalam aspek yang tidak jelas, abstrak misalnya. Jadi dalam aspek jasmani pun saya tidak setuju begitu gitu. Nah, saya pernah ingat bahwa saya pernah nulis cuitan dulu bahwa itu sama dengan ketika orang bilang ayo kita bandingkan kehidupan kita dengan orang lain yang kurang beruntung, yang mungkin tadi dalam aspek katanya siapa namanya romantik tadi bahwa itu orang yang normal gitu. Karena kita tahu bahwa ketidakberuntungan atau ketidaknormalan itu kan hanya kesadaran persepsi. Lalu siapa yang aksa untuk memberikan standarisasi normal dan tidak normal itu? Itu pertanyaannya yang benar. Maksudnya gini, kalau misalnya tadi kalau katanya pemantik baru itu dianalogikan seperti orang yang lulus semester 9, sedangkan ada dia tidak apa-apa jika misalkan dia punya kesibukan, lalu siapa yang bisa melabelkan itu normal dan tidak normal gitu? Apakah normal ini maksud pemantik ini sesuatu yang lumrah begitu, atau sesuatu yang itu di luar batas kewajaran atau seperti apa? Karena itu tidak bisa ditarik dalam aspek hasrat dan lain sebagainya, karena itu bukan satu variabel untuk digeneralkan semuanya. Manusia semua kan beda-beda gitu. Gak bisa kalau bilang bahwa orang yang normal itu orang dengan tinggi 150 misalnya, lalu orang yang pendek itu tidak normal gitu. Karena kita tahu bahwa semuanya beragam gitu sih. Dan ini yang terakhir dari cuitan saya. Apakah ketidakberuntungan itu karena Tuhan salah menciptakan? Apa jangan-jangan persepsi kita tentang kesempurnaan yang
soal abstrak standarisasi manusia. Itu sih termasuk dalam standarisasi kenormalan dan ketidaknormalan itu. Iya itu sih. Itu aja sih. Tidak belum satu. Ini semakin pada awalnya semakin lebih mengakar ya kan, karena bentuk manusia normal dalam lingkup psikologi itu seperti apa. Oke, yang jelas ketika cinta dan hasrat, manusia yang normal itu adalah manusia yang memiliki cinta dan hasrat. Tapi harus antisipasi, karena nanti itu akan mengakar yang namanya mengarah terhadap, bisa jadi cinta dan hasrat itu mengarah terhadap insting seksual. Nah ini bahaya nanti, ini bahaya. Bahaya Akan dan memang dijelaskan. itu maksudnya Freud. Enggak. Tunggu dulu. Oke kan ya? Oke kan? Nah, lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Mas siapa Mas? Faiz. Mas Faiz. Lebih dulu mana hasrat dan cinta? Kali ini juga dari pertanyaan Mbak Winda, hasrat seolah-olah Freud itu hasrat adalah libido dan cinta adalah seksual. Seperti itu. Nah, oke. Dari Freud itu sendiri, ketika kita membaca membaca karya-karyanya, dia menganggap yang dimaksud dalam hasrat adalah anak bayi yang disusui oleh ibunya. Ada seolah-olah hasrat di situ. Makanya saya mempunyai pertanyaan, terus bagaimana dengan hasrat seorang dewasa yang sudah dewasa? Nah, sedangkan cinta, hasrat dan cinta, ketika kita melihat dari dari Freud, itu yang lebih dulu adalah hasrat. Karena hal ini yang membentuk suatu pola insting. Pola itu baru mengarah terhadap cinta yang mana. Oke, nah sedangkan dari cinta itu sendiri, Freud itu lebih menggunakan bahasa, lebih memilih menggunakan bahasa instinktual yang mana berawal dari kata insting, yaitu naluri. Jadi aslinya ketika manusia yang normal itu mempunyai cinta dan hasrat, sehingga yang dimaksud dari Freud itu adalah ada dorongan dari seseorang individu itu terhadap arah objek cinta. Jadi seperti itu. Contohnya banyak ya, misal kita sebagai senior di mahasiswa ya, di ranah kampus kita sebagai senior, tentunya pasti akan selektif ketika ada maba-maba, mahasiswa baru kan seperti itu. Itu hasrat apa cinta itu? Nah, itu berawal dari hasrat. Tapi semisal dia lebih memilih untuk mencintainya, maka lebih akan ada dorongan di situ. Nikah pengalaman. Untuk Dorongan untuk memilikinya. Jadi seperti itu. Sama juga, misal kayak ada ya antara wanita dan laki-laki sih, kayaknya kan terkadang kan banyak juga wanita yang lebih suka terhadap kayak laki-laki yang usianya lebih muda daripada dirinya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ya. Banyak ini. Ini yang menarik. Terus jika manusia normal adalah sebuah bentuk kesempurnaan, ya kan ya Pak, secara fisik, apakah orang-orang yang semisal, mohon maaf, orang-orang yang cacat, itu apakah kesalahan dalam bentuk penciptaannya atau bagaimana? Nah, ini kembali lagi karena kan ketika dikembalikan kepada cinta dan hasrat itu sendiri, yang jelas meskipun dia orang cacat ataupun sebagainya, dia akan memiliki cinta dan hasrat dalam dirinya. Karena tidak bisa dipungkiri ketika semisal ya mohon maaf orang yang kayak kerdil dan sebagainya, mereka kan juga memiliki cinta dan hasrat, sehingga dia mampu untuk menikah, mampu untuk berjuang
maksudnya. Sebenarnya bukan saya tidak mengatakan bahwa orang dengan disabilitas tidak bisa memiliki cinta dan hasrat gitu. Cuman itu sama dengan ketika pemantik bilang normal dan tidak normal gitu. Yang bisa diambil garis besar adalah apa indikator atau yang menjadi sebuah keabsahan gitu seorang itu standarisasi orang lain itu dengan normal dan tidak normal. Maksudnya gini, tadi ada lagi memantik tentang sekolah, kuliah gitu. Sedangkan kita sedang membahas hasrat dan cinta, gitu. Maka nggak bisa kita menggunakan analogi yang sifatnya fisik orang sih dia terukur. Ya. Sesuatu yang tidak bisa terukur. Apalagi ini maksudnya manusia gitu. Bagaimana dengan orang normal yang seperti apa? Dan tidak normal yang seperti apa? Indikatornya apa gitu kan? Tadi kan saya menganalogikannya itu terhadap seorang senior yang punya cinta dan hasrat Siapa untuk dia? mendekati untuk mendekati juniornya ataupun maba-mabanya. Nah, kembali kepada pertanyaan ataupun kegelisahan dari Mbak Winda itu sendiri. Saya jadi gelisah. Saya hanya berpikir. Persoalan keabsahan dan juga termasuk juga siapa yang memvonis ataupun menjustis melabelkan manusia yang normal. Tentunya yang jelas itu adalah diri kita sendiri ataupun nanti dari anggapan orang lain. Tapi aslinya kita sadar sih, saya normal, saya tidak normal. Berangkat dari diri kita sendiri aslinya, dan juga bentuk penilaian itu yang jelas dari orang-orang sekitar kita, dari orang-orang ataupun teman-teman yang berada di ruang lingkup kita. Wih, ya kayak apa ya? Semisal melihat bahwa dia masih apa ya? Karena cinta dan hasrat ini kan kita tidak bisa dipisahkan untuk zaman sekarang kan marak-maraknya pacaran. Kita nggak bisa pungkiri hal itu. Karena pacaran itu memang indikasi dari cinta dan hasrat itu sendiri. Sehingga label dari laki-laki dan wanita yang mempunyai cinta dan hasrat itu memvonis dirinya sebagai suatu hubungan yang namanya pacaran. Jadi seperti itu. Boleh saya? Oke, kembali kepada manusia yang normal. Itu membentuk sebuah pola, berarti mereka normal. Jadi pacaran itu yang normal, yang tidak normal yang tidak pacaran gitu. Saya Allah, gini Mbak, saya bukan melabelkan pacaran itu normal ataupun enggak. Tapi ketika ada kecenderungan, dorongan, libidal terhadap objek cinta, itu akan memberikan suatu pola pikir bahwa manusia itu benar-benar Oke, boleh saya sedikit tambah ya, diletuk ya. tambah apa gimana ya? Diletuk cuma. Ya. Gini, semisal orientasi dari cinta itu hanya mengartikan kepada hubungan antara dua jenis kelamin, antara laki-laki dan perempuan. Namun bagaimana dengan cara kita dari Sigmund Freud ini mengartikan dalam cinta yang lain, contoh dengan cintanya orang tua dekat terhadap anaknya, ataupun cinta teman sesama teman gitu. Nah, dari tadi saya tidak menemukan kalimat yang menguniversalkan semuanya itu. Ya. Oh iya, ada lagi satu. Kalau hasratnya anak kecil itu kan sebenarnya mereka menyusu bukan ke hasrat seksual kan, lapar. Haus. Iya kan, maksudnya Iya, haus, kebutuhan. haus dan lapar gitu. Maksudnya kalau kita benar dia menggunakan gambaran anak hasrat dan cinta itu seperti ketika bagaimana anak kecil menyusu gitu pada ibunya gitu. Mungkin kalau anak kecil dulu nganggapnya itu biasa aja, karena mungkin orang-orang dewasa aja sekarang yang melihatnya sebagai sebuah hasrat seksual gitu misalnya gitu kan. Cuman kan itu karena mereka haus dan lapar. Apa itu juga bukan hasrat gitu ya? Ini yang maksud saya yang sebenarnya mungkin lebih diperjelas dulu gitu, hasrat garis demarkasi gitu sih, batas atau apapun gitu ya. Hasrat itu di mana, cinta itu di mana? Apa ini beririsan atau dua hal ini berbeda satu sama lain? Itu sih maksudnya. Oke, ketika kita akan membuat ketika kita membatasi dari hasrat ataupun cinta, ini bisa membentuk pola pikir baru.
Enggak, maksudnya begini. Ketika kita membatasi apa sih batasan cinta, apa sih batasan hasrat. Nah, itu seolah-olah lebih mengarah terhadap apa namanya? Bukan cinta itu sendiri. Karena Bukan cinta itu sendiri. Karena maksudnya begini. Hasrat yang mendorong terjadinya pembentukan yang disebut dengan cinta. Ya bisa indikatornya. Indikator pertama. Jadi seperti itu. tapi cinta juga mendorong pada hasrat. Cinta juga sebaliknya bisa jadi. Karena kan jelas dari Freud itu lebih apa ya? Memberikan pandangan terhadap masyarakat luar. Lebih ke apa namanya? Dorongan ke arah objek cinta itu sendiri. Jadi seperti itu. Para menitera magi Biko. Para menitera magi Biko. Enggak. Ini lebih ke apa? Yang orientasinya Anang ya. Terus bagaimana pandangan Freud terhadap Relasi cinta cinta. keluarga, relasi cinta antar keluarga dan sebagainya? Cinta sih pada laptop. Nah itu nanti ya. Nanti karena saya masih tidak membuka dari pembahasan Freud persoalan insting seksual dan insting ego ini. Siap. Siap. Dalam karya yang berjudul itu apa ya? Kalau bahasa Indonesianya itu kalau nggak salah romantisme keluarga. Yes. Dia lebih Dia lebih memberikan sebuah contoh bahwa cinta keluarga itu adalah sebagaimana cinta seorang ibu terhadap anaknya. Hanya seperti itu. Salah satunya yang dicatat oleh Freud adalah ketika seorang ibu menyusui bayinya. Kembali kepada yang dari tanggapan Mbak Linda, bukankah bayi yang disusui itu adalah semacam bentuk kehidupan dari seorang bayi karena lapar ya kan, ataupun haus, sehingga dia nggak boleh makan sesuatu kecuali ASI, air susu ibunya. Tapi bagi Freud itu sendiri, beruntungnya adalah kita merasa seolah ada sifat yang disebut alkemis itu. Kita merasakan kelupaan akan ketika kita masih bayi. Jadi lupa itu kan namanya kasih. Jadi Akhirnya Enggak, bisa. saya yakin. Ini jadi makin absurd deh. Ya enggak, maksudnya begini Mbak. Kita kan sudah dewasa, Yes. sudah remaja, dewasa, yang bentar lagi akan cari pasangan lalu menikah. Nah, bagi Freud, beruntungnya seorang dewasa, dia itu melupakan yang disebut Freud itu adalah alkemis. Jadi sifat alkemis ini istilahnya bagi Freud Peminta adalah sifat yang waktu kecil kita melupakan waktu kecil, kita melupakan di masa waktu itu. Karena bahaya ketika kita masih mengingat rasanya dari kan bahaya kan. Makanya bagi Freud itu menulis sifatnya itu adalah alkemis. Jadi Dia seperti melupakan. itu. Ya gue tahu. Terus. Siapa sih kan? Biasanya Yakin? Enggak, masa sampai masih ini? Enggak. Karena sudah ada beberapa tanggung jawab yang melebihi dari hal itu untuk mengingat-ingat itu. Kan enggak mungkin ya? Oke. Jadi seperti itu. Oke. Masih persoalan apa ya? Nah, ini lagi. Dari Freud itu sendiri dia juga menulis tentang insting seksual. Jadi ketika seorang manusia yang normal secara psikologis, Setuju normal itu kok nggak ada gitu ya? Kok ada normal tidak normal? ya enggak, sorry. Gitu. Ketika dia itu sudah memiliki cita dan hasrat, maka dia akan mempunyai naluri ataupun insting terhadap seksual itu sendiri. Nah, yang mana bagi
Freud itu sendiri, ketika manusia itu memiliki insting seksual dan hal itu nggak bisa dibatasi, bisa mengakibatkan keterpurukan dan sebagainya. Nah kan banyak kan contoh-contohnya ya mohon maaf, orang-orang yang selalu mendebatkan seksualnya sehingga dia ya mungkin apa ya mempunyai penyakit kayak ya kayak seperti itu. Nah, Gimana? Oke. Kalau saya sedikit terjelaskan, cuman kurang puas. Tapi gini, kalau dihadapkan pada realitas kehidupan, tadi kan dari fenomena seorang bayi yang menyusu terhadap ibunya, tapi kemudian hari setelah dewasa dia akan melupakan entah itu kegiatan minum ASI itu. Cuman pada realitas kehidupan ada terjadi fenomena yang justru orang tua itu menggauli anaknya. Itu gimana? Kok kan tadi sudah dilupakan kejadian-kejadian itu. Maksudnya ya. Gitu. Itu bagaimana kalau dihadapkan dengan fenomena yang sedemikian? Berarti kan tak selesai. Oke. Lantas bagaimana jika seorang bapak ya, karena mempunyai hasrat terhadap putrinya, meskipun Tak harus bapak, ibu pun janda. ibu pun Dia maunya ibu. Ada, ini ada loh kasusnya loh. Saya pernah. ya ada beritanya ya kan. Ada. Oke. Nah, ini yang memang membuat bagi Freud sendiri, di balik ada insting seksual itu, ya, kita harus memiliki yang namanya insting ego. Yang mana insting ego ini sebagai batasan ataupun sebagai suatu tabir agar kebinalan dari insting seksual itu enggak akan terjadi. Jadi seperti itu. Bisa jadi bapak ataupun ibu yang Menggauli. wiki terhadap anaknya. Itu bahasa salah satu dari YouTube asal Makassar, judulnya bapak ataupun ibu yang sampai ke melakukan hal tersebut, berarti mereka itu enggak menemukan insting ego itu sendiri. Dari bapak. Karena dia itu lebih memilih terhadap naluri seksualnya saja. Jadi seperti itu. Oke, ini masuk akal kalau fenomena yang tersebut dilakukan oleh seorang orang tuanya. Tapi di beberapa temuan yang saya temui dalam fenomena yang sedemikian itu, ini anaknya loh, bukan orang tuanya, anaknya yang menggauli orang tuanya. Apakah itu bentuk mungkin kategori tidak normal dan normalnya yang dimaksud dengan fiksi Freud? Mungkin itu, ataupun ya karena saya kalau dari tadi kan menerima penjelasannya sedemikian. Lalu bagaimana dengan kalau dihadapkan dengan fenomena yang sedemikian, yang antara orang tua ataupun anak sekalipun masih bisa menggauli orang, ya sampai ke ranah itu, melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh itu. Oke. Tapi ibunya mau ini. Ibu kan itu persoalannya. Maksudnya Enggak, antara iya, melupakan iya. tidak dan Iya, saya paham. Jadi sensitif. Ketika seorang anak itu mempunyai insting seksual, ya kan? Yang jelas dia itu memiliki cinta dan hasrat. Tapi bahayanya itu ketika dia sampai terhadap ibunya itu sendiri. Ini yang Itu berbahaya. hasrat apa cinta itu? Ya itu asal mula. Ini lebih terhadap insting seksual itu. Insting seksual, naluri untuk berseksual. Makanya dari Freud
ada istilahnya sebagai untuk menahan, sebagai untuk apa? Itu adalah Superego. insting ego. Insting ego. Enggak, mungkin ini enggak menyentuh terhadap ego dan juga super ego. Gimana? Karena temuan yang saya baca itu di mana? Ya, di buku itu. Di buku psikoanalisis itu bahasa yang digunakan adalah insting ego sebagai mungkin membentuk batasan untuk agar insting seksual ini enggak kebablasan. Jadi seperti itu. Bahayanya nanti ketika ya memang, karena kan nggak bisa dipungkiri ketika kita sudah berduaan dengan pacar dan sebagainya, oke lah, cinta dan hasrat apapun, mau sama mau, insting insting Kebinatan. seksual itu akan ada di situ. Tapi ketika kita mempunyai insting ego di situ, maaf aku sudah punya tunangan dan sebagainya, dengan beberapa alasan aku punya kegiatan ini dan itu, maka kan enggak sampai kebablasan. Nah, jadi seperti nah, di situlah letak bagaimana Freud lebih mengedepankan ya enggak apa-apa sih. Semisal mau sama mau oke, sudah apa ya namanya kan manusia. Yang disampaikan Freud itu benar, insting untuk hidup, insting eros itu saling membutuhkan, saling ini dan itu, membentuk kebersamaan, sama-sama puas dan sebagainya. Tapi ketika sudah dalam tanda kutip mungkin berbahaya, kita nggak apa-apa hadirkan sebagai insting ego itu untuk menahan dari insting seksual. Hasrat dan cinta itu di ego apa? Kayaknya ada nih. Enggak kaki dulu enggak apa-apa. Ayo. Menurut Freud, cintanya adalah salah satu Oh iya, insting. romantik berapa? Menurut Freud itu kan cinta ini Freud kan membedakan insting atau libido manusia itu. Pada dasarnya manusia itu memiliki insting libido, insting libidinal, istilah libidinal. Bicara libidinal, ya ini yang berkaitan dengan dua aspek. Yang pertama itu adalah insting eros. Insting eros ini lebih berkaitan dengan insting kita untuk tetap hidup, survive, makan, minum, BAB, kecil, seks atau sebagainya, itu insting eros. Sedangkan insting satunya insting kematian, thanatos namanya. Thanatos. Jadi yang membedakan itu adalah, jadi yang selama ini untuk insting untuk kita hidup, kita survive, Insting eros. kita untuk bercinta, memiliki cinta itu masuk dalam insting eros. Nah, insting eros ini kalau menurut Freud itu adalah insting yang dimiliki oleh setiap manusia yang digunakan atau dibutuhkan agar manusia tersebut bisa lepas dari tekanan-tekanan dalam dirinya. Jadi manusia itu pada dasarnya membutuhkan insting eros tadi untuk melepaskan tekanan-tekanan dalam diri, pressing dalam diri. Makanya kenapa kemudian ketika merasa lapar manusia itu makan? Karena kalau tidak makan dalam kondisi lapar, itu akan ada tekanan-tekanan dalam dirinya, entah itu tekanan-tekanan tenggorokan haus atau sebenarnya tenggorokan gak enak, perut gak enak, gitu. Nah, Tremor. makanya kebutuhan insting sebenarnya makan, minum, seksual dan juga cinta itu digunakan agar manusia itu bisa terlepas dari tekanan-tekanan atau istilahnya Freud, kecemasan, anxiety, kecemasan dalam dirinya. Nah, ketika semua itu sudah tercapai, baru kemudian manusia bisa terlepas dari segala tekanan-tekanan atau nah, pertanyaan saya, bagaimana kita melihat sebuah fenomena ketika ada orang yang memang dia itu merasa sudah cinta itu bukan menjadi sebuah beban bagi dia. Dalam arti seperti itu. Ada juga orang yang merasa bahwasanya dia tidak memiliki tekanan apapun ketika meskipun dia tidak memiliki cinta.
Contohnya seperti apa? Banyak kan orang sekarang yang memutuskan bahwa hidupnya itu tidak selalu diiringi dengan cinta. Banyak orang sekarang meskipun hidup di bisnis, tapi dia tetap fokus pada bisnisnya. Padahal dia sudah kaya dan sudah memiliki potensi untuk bisa nikah, bahkan dengan beristri berapapun dia masih bisa. Tapi dia tetap untuk fokus dalam karirnya. Nah, itu satu kasus Mas. Ada juga kasus, kalau nggak salah itu ada filofobia ya. Filofobia itu adalah istilah yang menunjukkan seorang gejala seorang yang mengalami ketakutan untuk jatuh cinta. Nah, filofobia ini kan menunjukkan bahwasanya sebab ini kebalikan dari insting libidinal dari Freud tadi. Karena orang yang mengalami filofobia itu menganggap bahwasanya bahkan ketika dia mencintai seseorang itu dia mengalami kecemasan. Oh, Ketika dia tidak mencintai, dia merasa apa? Itu bagaimana Freud menjelaskan terkait hal itu? filofobia. Oke. Dari pertanyaan yang pertama ya kak, ya Pak Prof, persoalan dari terus kan ada kan juga manusia yang dia sudah bisnis tapi ya sayang dia nggak mempunyai pasangan, gara-gara dia lebih memilih untuk mencintai karir ataupun bisnisnya. Saya rasa itu adalah bentuk dalam cinta. Artinya cinta terhadap berawal dari insting eros itu. Tapi yang saya menarik itu adalah dia seorang yang kayak itu tentu pasti memiliki hasrat. Nah, karena yang jelas kan hasrat dari Freud itu sendiri ya bagaimana terhadap sesama jenis kan seperti itu. Hasrat itu Sama sebenarnya jenis apa itu? hasrat itu sebenarnya Ya, ini ya kak yang membuat saya kebingungan itu. Karena yang literatur yang saya baca itu ada sedikit yang menyinggung kata hasrat itu. Enggak ada apa namanya istilah pendefinisian atau penjabaran tentang hasrat begini loh, hasrat begini, enggak ada. sebenarnya hasrat itu tidak ada kaitannya dengan cinta. Tapi cinta jika dikaitkan dengan hasrat itu ada. Hasrat itu sebenarnya umum ya, universal. Hasrat itu keinginan, sebuah keinginan yang kuat. Hasratnya untuk menjadi juara kelas itu sangat tinggi. Nah itu bisa dikaitkan dengan konteks Pendidikan. bidang yang lain, cinta. Itu hasrat, keinginan yang kuat. Itu pada umumnya secara dia. Terkait fenomena filofobia ya, ketakutan seseorang dalam jatuh cinta. Yang membuat saya ada pertanyaan sih. Ini lebih ke jatuh cintanya apa emang takut terhadap seseorang Mencintai. untuk rasa mencintai. Takut Karena bisa jadi kehilangan. disebabkan mungkin dia punya pengalaman buruk. Takut kehilangan, takut KPI, ya bisa di ghosting. selingkuhin. Itu kan ciri-ciri kamu kan. Hadis juga ya. Jadi dia mengaku. Punya Filofobia. korban. Iya, benar. Tapi dalam kajian Sigmund Freud ini kelihatan karena lebih mendekatkan Kebangsaan terhadap insting cinta itu sendiri, insting kuat. Jadi seperti itu. Tapi menariknya adalah ketika seseorang yang memiliki filofobia, ini aslinya lebih ke apa namanya? Introvert ya. Enggak, beda. Kok beda mbak? Jelas lagi. Ini jelas berbeda. Ya. Enggak, sampean Mas. Oh, sebenarnya nggak mau ngomong, cuman ini bagian dari hasrat. Nah, mungkin saya punya spekulasi yang berbeda soal cinta, hasrat dan normal itu. Ada kaitannya nanti sama apa yang dikatakan Mas Fadli. Nah, sama dengan hasrat. Kalau hasrat itu berdiri sendiri, tapi dia bisa dikaitkan dengan cinta. Tapi kita nggak bisa dikaitkan dengan hasrat.
hasrat itu mungkin sama kayak dengan memiliki. Beda cinta dengan memiliki. Cinta itu saya pikir sesuatu yang dia nggak bisa berubah-ubah. Artinya kalau diibaratkan sebuah atau sesuatu yang ada ruang kosong, itu sebenarnya bukan ruang yang kosong kalau cinta, tapi suatu ruang yang sudah utuh, sudah sempurna. Nah, sedangkan hasrat itu sesuatu yang muncul akibat spekulasi yang sebelumnya ruang itu kosong. Semacam kayak kenapa anak tadi mau menyusui, karena dia lapar. Jadi hasrat itu berlaku sebelum dia memenuhi sesuatu tadi, ruang yang kosong itu. Entah kalau diibaratkan bayi tadi menyusui karena dia lapar. Nah, cinta dengan memiliki itu sesuatu yang beda juga. Cinta itu ya udah, aku cinta sama kamu udah selesai. Kalau cinta dikaitkan dengan harus memiliki, maka ini persoalan lain. Memiliki itu dasar dari sebuah Kerakusan. Jadi orang itu bisa menolak kodrat gara-gara dia memiliki keinginan yang kuat. Ekspektasi. Ibarat gini, saya cinta sama masnya gitu kan. Cinta itu ya udah selesai seharusnya gitu. Tapi saya di sisi lain punya spekulasi untuk memiliki gitu. Jadi cinta itu dikaitkan dengan memiliki, maka saya harus memiliki masnya. Nah, ketika saya tidak mendapatkan masnya, itu ada kekhawatiran gitu. Nah, ini yang saya pikir itu sesuatu yang berbeda gitu. Cinta itu sempurna, suci, dan ya lagunya slang. Terus kalau kita mau kaitannya dengan yang normal dengan yang tidak normal, saya pikir orang yang normal itu sesuatu orang yang mempunyai hasrat. Nah, sayangnya hasrat itu harus berlaku ketika dia memiliki sesuatu yang kurang gitu. Nah, pada titik itu saya ingin mengatakan bahwa orang yang memiliki hasrat itu seorang yang tidak normal gitu. Padahal di luar itu saya mengatakan orang yang normal itu adalah seorang yang memiliki hasrat gitu. Terus saya punya pertanyaan sebetulnya, cuman lupa gitu. Tapi saya kira itu dulu dah. Ntar kalau ada pertanyaan saya lanjutkan lagi. 1 jam.